Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal adalah pada tahap awal, guru sudah menggunakan teknik scaffolding atau pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Selanjutnya, mengurangi bantuan dan memberikan kepada peserta didik untuk bisa mengerjakan secara mandiri tanpa adanya bantuan. Pada kasus 1 di atas, menunjukkan bahwa peserta didik mampu mengerjakan soal dengan memahami konsep dasar bagaimana cara mencari nilai rata-rata atau MEAN dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajaran, yaitu dengan membuat langkah-langkah mencari nilai rata-rata, sehingga peserta didik dapat menerapkan konsep tersebut dalam mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan atau dipelajari anak hari ini dan bekerja sama atau dapat dilakukan secara mandiri pada masa yang akan datang. Seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa, metode di atas dapat diterapkan. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar, metode di atas dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sebaya melalui kelompok-kelompok kecil. Salah satunya yaitu metode pembelajaran yang memungkinkan tercapainya sebuah iklim kelas yang lebih interaktif dan berkolaboratif, dan membuat peserta didik dapat berinteraksi dengan teman sebaya dan memberikan ruang yang lebih banyak untuk mengembangkan potensi dan keterampilan dengan melalui arahan guru yang dapat memfasilitasi siswa dalam membangun kualitas berpikir serta membangun kultur sosialnya dalam pembelajaran berkelompok. Sebagai calon pendidik, sangat penting memahami berbagai metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Salah satu metode yang populer adalah metode cooperative learning. Metode ini dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial dan kerja sama siswa. Selain itu juga, penerapan metode pembelajaran berbasis masalah, di mana peserta didik diberikan masalah atau tantangan yang harus dipecahkan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari seperti kasus di atas. Dengan mengerjakan soal mengenai rata-rata atau MEAN, metode tersebut sangat membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitasnya, serta memperkuat hubungan antar teori dan praktik dalam teori belajar. Kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik dalam menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, pada anak kelas 1 SD, anak memasuki tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Umumnya, sebagian besar anak yang berada pada tahapan ini sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Dengan kata lain, mereka sudah mampu memahami bahwa satu kuantitas akan tetap sama, walaupun penampakan luarnya terlihat berubah. Pada tahap ini, yang harus dilakukan oleh Rina adalah menyediakan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, sehingga mempermudah peserta didik memahami materi yang disampaikan. Dengan demikian, Rina dapat menggunakan media terbuka seperti menggunakan simbol, gambar, dan benda nyata, sehingga siswa cepat memahami konsep berhitung. Pada tahapan perkembangan usia ini diperlukan benda-benda nyata di sekitarnya
untuk lebih memudahkan siswa dalam berhitung. Misalnya, pelajaran menghitung dengan kehidupan sehari-hari menggunakan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Selain itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada peserta didik untuk menghitung, Rani bisa menggunakan permainan yang sesuai dengan perhitungan. Misalnya, bermain menghitung kelereng atau stik es krim. Selain itu, Rani juga dapat menggunakan media lainnya seperti menggunakan musik atau bernyanyi untuk memberikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, sekaligus memberikan pemahaman kepada peserta didik. Mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Alasan menurut kelompok kami menyarankan cara tersebut karena cara ini berhubungan dengan teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif. Menurut teori ini, ada 4 tahap dalam perkembangan pengetahuan, yaitu tahap sensori motorik, lahir sampai 2 tahun, motorik tahap pra-operasional 2-7 tahun, tahap operasional konkret 7-11 tahun, dan tahap operasional formal 11-15 tahun. Pada tahap ini, meskipun begitu, anak belum mampu berpikir secara tersistem, namun anak sudah mampu memahami kenyataan di lingkungan dengan menggunakan simbol, gambar, dan benda nyata. Pada tahap ini, anak lebih suka belajar melalui pengalaman langsung dan memanipulasi benda fisik, karena mereka masih membangun pemahaman konsep abstrak, materi yang konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini penting bagi Rina untuk melakukan pendekatan kepada peserta didik sebagai individu yang berbeda dan mengamati kecepatan perkembangan peserta didik. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Soal 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Hasil dari diskusi kelompok kami menjelaskan bahwa pertimbangan dan keputusan Made dalam memberikan contoh teks deskripsi dengan menyesuaikan latar belakang peserta didik tentang pantai dan makanan khas di Bali sangat tepat dan sesuai. Made menggunakan prinsip relevansi dengan lingkungan siswa, yaitu mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan siswa. Hal ini dapat membantu siswa agar merasa lebih terhubung dengan materi pelajaran karena mereka dapat merasakan keterkaitan antara apa yang mereka pelajari dengan lingkungan sekitar mereka. Karena lingkungan di Bali didominasi oleh pantai, maka siswa lebih mudah mendeskripsikan pantai daripada gedung pencakar langit, sehingga dengan cara tersebut pembelajaran lebih efektif. Oleh karena itu, pendidik sangat dianjurkan untuk mengenal dan memahami siswa dikarenakan terdapat keberagaman latar belakang etnik, sosial, dan budaya. Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang diterapkan oleh Made adalah prinsip relevansi dan lingkungan siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam kegiatan pembelajaran. Ini mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan, budaya, peserta didik, sehingga dapat membantu peserta didik agar lebih memahami materi pelajaran yang disampaikan. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.